Jadi ada berapa Pak Ustadz? Ada berapa santri sekarang ada di sini? Sekarang ada 50-an santri. 50? Iya, yang mengikuti kegiatan spesial summer program di pesantren kita ini. 50 santri itu dari mana aja Pak? Itu dari 10 state di Amerika 10 state Serikat. Amerika, Iya, dari semua negara bagian? hampir. Dari Iya. mana aja tuh? Dari New York sendiri, dari New Jersey, dari Washington DC, dari Atlanta, Georgia, dari Massachusetts, dan California ada California? dari California enggak. Nggak ada ya, tapi Dari- dari luar Amerika ada juga? Ada dari Kanada. Oh dari Kanada, Iya, dari jadi dari Kanada. seluruh, udah dari 10 state, kemudian sekarang dari Kanada ya? Dari Kanada ya, dari Houston, Texas juga ada. Dari Houston, Texas. Jadi mereka bisa tahu pesantren ini gimana Pak Ustadz? Ceritanya sampai mereka bisa ikut ke sini. Iya, jadi oleh Nusantara Foundation mempublish di media sosial bahwa pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Connecticut ini akan menggelar untuk kesekian kalinya program summer. Program summer ya? Sebagai satu kesempatan untuk memberi peluang bagi anak-anak kita untuk mengikuti berbagai kegiatan positif, mengisi masa libur mereka. Itu rata-rata berarti diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Pak? Iya, betul sekali. Jadi mereka Iya. juga lahir di sini, besar di sini, kemudian ikut pesantren sini? Iya, hampir semua mereka sudah dengan cultural American, lahir besar di Background Amerika. American, kemudian belajar, tapi belajar berarti Islamnya Islam Indonesia dong Pak Ustadz? Yang ada di sini. Ada di sini? Ya, tentu kita sebagai guru harus bijaksana memahami kultur yang ada, background mereka, sehingga pendekatan yang kita berikan kita sesuaikan dengan ya tingkat kemampuan mereka untuk menangkap dan menerima pelajaran. Ada satu pertanyaan nih Pak Ustadz. Kan mereka ini tinggal di Amerika, diaspora di Indonesia di Amerika. Kemudian latar belakang pengetahuan agamanya, mungkin kemampuan membaca Al-Quran, itu kan berbeda-beda. Ada yang sudah sudah khatam, ada yang baru mulai, ada yang baru belajar. Itu gimana Pak Ustadz? Sementara mereka dikumpulkan di sini semua dan baru belajar bersama-sama. Itu gimana Pak Ustadz? Iya, pertama kami tentu dengan senang hati menyambut mereka yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, sehingga ketika mereka datang, kita sudah lakukan semacam tes lah, tingkat kemampuan. Ada yang baru pertama, ada yang sudah advance. Jadi kita nggak ada harus udah jago dulu, nggak harus. Oh enggak, justru baru belajar alif bata kita juga sudah bersedia untuk mengajar mereka yang terbaik lah. Yang terbaik. Iya. Terus guru-gurunya gimana Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah untuk tahun ini kita kedatangan para ustadz-ustazah dari Indonesia. Ada 7 orang ustadz, ya kami menganggapnya sebagai ustadz terbaik lah. Mereka background hafiz-hafizah, mereka lulusan Universitas Islam, baik dari Mesir, dari Universitas Jeddah, ya, dari Inggris, ya, dari London, dan bahkan ada di antara mereka yang sudah PhD. Sudah PhD berarti Iya. karena mereka juga mendapat pendidikan di luar negeri, berarti unsur bahasa juga penting Pak ya? Alhamdulillah. Karena kan berbahasanya harus berbahasa seperti anak-anak ini kan. Betul anak-anak ini sekali. berbahasa Inggris, Pak, ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Ada masalah Pak, mereka selama ini? secara umum sih tidak ya, karena anak-anak mudahnya untuk nyambung, ya di level pelajaran juga semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kultur yang kita bawakan juga sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Ya. Pertanyaan lanjutnya nih Pak Iya, Ustadz. iya, Orang bertanya bagaimana sekarang di pesantren ini mata pelajaran apa saja yang disampaikan di sini Pak? Oke. Pelajarannya apa saja sih di sini? Apakah Al-Quran atau apa? Ya, pelajaran yang kita berikan yang pertama adalah pelajaran tentang akidah, ya dasar-dasar keyakinan dalam ajaran agama kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran tafsir Al-Qur'an. Yang ketiga, pelajaran tahsin, bagaimana membaca dengan baik, ya, dan mentadaburi ayat Al-Qur'an. Kemudian ada pelajaran fikih, ya, bagaimana mereka melakukan sholat, melakukan taharah dengan baik. Kemudian ada public speaking,
Oh. Jadi memang kita mengajarkan anak bagaimana mereka memiliki keberanian dan keterampilan untuk berbicara di depan umum. Oke, ini menarik sekali nih karena ada public speaking. Iya. Kenapa perlu mengajarkan public speaking kepada anak-anak kita yang ikut pesantren ini, Pak Ustadz? Ya, kami meyakini anak-anak ini adalah potensi besar ya untuk peradaban Muslim di masa yang akan datang, khususnya di Amerika Serikat. Kewajiban dakwah adalah kewajiban setiap individu Muslim. Bagaimana mengajarkan kebenaran ini dengan bijaksana, ini membutuhkan keterampilan dan skill tersendiri. Nah, alhamdulillah dari para asatizah, para guru ini dapat mengajarkan bagaimana dasar-dasar retorika sehingga anak itu membawakan pelajaran, memberikan advice ya tentu dengan dasar-dasar retorika yang benar. Iya, tapi kan usianya berarti beda-beda Pak Ustadz ya? Iya. Ada yang tadi saya lihat ada yang masih remaja, 12 tahun, kemudian ada yang masih kecil lagi, gitu. Iya. Ada juga mungkin sudah high school gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi gimana tuh? Banyak orang pengen tahu nih, pemirsa banyak tahu gimana sih? ya alhamdulillah. Ya karena memang kita sudah menyiapkan diri untuk welcome pada semua generasi muda Muslim yang ada di Amerika ini. Sehingga yang datang mengikuti kegiatan New Normal Special Program ini ada dari ya sekolah dasar, elementary school, ada dari high school, bahkan ada yang sudah college. Ya karena itu kami sudah menyiapkan ya program yang kira-kira sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Jadi selain pelajaran agama, ilmu-ilmu agama, juga ada pelajaran seni dan keterampilan, ada kaligrafi. Kita ajarkan bagaimana anak itu dapat menulis ayat Al-Quran, menulis hadits Nabi SAW, juga dengan tulisan yang indah dan expert. Alhamdulillah ada ustadz yang memang punya keahlian di bidang itu, sehingga ada kaligrafi, jadi ada sesuatu yang bisa kita tampilkan ya. Kemudian ada pelajaran irama Al-Quran, membacakan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan berbagai irama dan langgam. Alhamdulillah hadir bersama kita seorang qari nasional yang beberapa waktu nasional? Iya, alhamdulillah. Tadi sampai saya sempat lihat Pak Ustadz ada Iya. lagi belajar mengaji. Iya. Mungkin siapa namanya? Itu masih kecil, umurnya mungkin masih 7-8 tahun, tapi ngajinya bagus Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bisa belajar di sini waktu 2 bulan. Ya terus terang memang di antara mereka juga ada yang memang backgroundnya dari salah satu Islamic school yang ada di Amerika. Oh, jadi Sehingga mereka jadi mereka ketika datang di sini alhamdulillah nyambung. Jadi jumlah hafalan mereka juga memang sudah banyak ya. Ada yang 1 juz, 2 juz, bahkan ada di antara anak kita yang sudah menghafal 8 juz Al-Quran. Jadi ya anak kita ya bisa murojaah di sini, mendapatkan satu lingkungan yang kondusif untuk kemudian mereka lebih fokus untuk mengaji dan mengulangi hafalannya di sini.